Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Susi Rawati, tapi kayaknya lebih akrab disapa dengan Uci ya, karena kebanyakan orang-orang tuh lebih mengenalnya dengan nama sebutan yang akrabnya itu dengan Uci. Kalau misalnya dengan Susi Rawati kayaknya agak kurang kenal kayak gitu. Oke guys, gimana kabarnya di rumah? Semoga masih tetap sehat ya, walaupun dalam keadaan ya semua orang pasti tahu lah, karena permasalahan kita saat ini pasti karena pandemi corona yang bukan bisa mengakibatkan lagi ya, maksudnya udah mengakibatkan dampak-dampak yang contohnya kayak dampak perekonomian ya. Itu sangat dirasakan sekali karena memang saya juga kan dari kalangan orang yang biasa saja, dari orang tua yang memang petani, jadi ini sangat terasa sekali. Oke, and then di video kali ini mungkin agak berbeda dengan video-video yang lainnya gitu ya. Kali ini bakalan membahas mengenai salah satu mata kuliah, yaitu fikih kontemporer. Dan di sini saya akan membahas yaitu mengenai fatwa MUI, yaitu tentang surat berharga syariah negara. Dan mohon maaf, mungkin di sini karena memang lokasinya kurang memadai sinyal, jadi untuk editan nggak ada sama sekali. Dan ini adalah realnya seperti ini, saya berbicara seperti ini dan tidak ada editor maupun apapun, dan inilah originalnya seperti ini. Oke, lanjut. Berkenaan dengan surat berharga syariah negara, dimana kalau misalnya kita sebelum itu kita juga harus tahu lah kan, apa sih yang dinamakan dengan surat berharga syariah negara tersebut. Surat berharga syariah negara ini adalah surat berharga di mana dia ini menggunakan prinsip syariah gitu kan, di mana dia ini memang berpotensi sebagai dasar ekonomi pembangunan kayak gitu ya. Mungkin yang membedakan antara surat berharga syariah yang konvensional dan juga surat berharga yang syariah, mungkin karena pertama memang dia ini makan, kalau misalnya yang syariah dia ini lah berprinsip syariah gitu kan. Terus yang kedua, karena memang kalau misalnya surat berharga syariah negara ini dia ini memang tidak menggunakan sistem riba kayak gitu, dan dimana mereka ini memang berpotensi atau menggunakan konsep imbalan atau bagi hasil kayak gitu, sehingga background mereka menggunakan suatu underlying aset sebagai dasar untuk menerbitkan atau diterbitkannya suatu akad tersebut gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat menarik sekali gitu kan, karena memang kita bisa melihat bahwa inilah berarti jalan masyarakat Islam kayak gitu kan, untuk menggunakan atau bisa berinvestasi dengan surat berharga yang memang berpotensi syariah sendiri. Karena kita bisa lihat lah akhir-akhir ini kan memang kita memang khawatir kan apa yang kita lakukan memang tidak sesuai dengan syariah, dan itu kan nanti bakal dipertanggungjawabkan di sananya. Oke, lanjut. Dimana kalau misalnya kita lihat surat berharga syariah negara ini memang mereka ini masih ditujukan untuk membiayai defisit APBN, dimana mereka juga menggunakan akad ijaroh atau sell and leaseback dan barang milik negara sebagai underlying asetnya kayak gitu. Jadi di sini apabila ada investor yang ingin berinvestasi di surat utang syariah ya, kita tidak perlu untuk khawatir lagi. Oke, lanjut. Mengenai MUI, di mana MUI juga udah menyatakan bahwasanya sukuk atau surat berharga syariah negara ini memang sudah halal kayak gitu. Karena mengapa? Di sini juga Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan 4 fatwa terkait penerbitan suku atau surat berharga negara syariah tersebut. Maksudnya surat berharga syariah negara, di mana suku ini bisa diterbitkan pemerintah sesuai dengan prinsip syariah sendiri gitu ya. Dewan Syariah Nasional atau DSN itu memandang memang tidak ada halangan dalam penerbitan sukuk tersebut. Karena mengapa? Di sini memang tidak ada yang melanggar syariah. Mereka mengeluarkan tersebut sesuai dengan syariah yang berlaku seperti itu. Kecuali memang ada orang-orang tertentu yang melanggar dari ketentuan fatwa tersebut, maka akan didiskusikan bagaimana jalan keluarnya kayak gitu. Jadi menurut kita lah ya, kita lah sebagai mahasiswa, apabila kita melihat suatu aturan
pernah nggak sih dengar kalau misalnya aturan itu dibuat adalah untuk dilanggar kayak gitu kan. Tapi bukan semerta-merta karena ada aturan kita harus dilanggar, ya nggak mesti kayak gitu juga. Jadi maksudnya di sini adalah kita sebagai memang mahasiswa, kita kan mahasiswa ini memang tahapnya di tengah-tengah ya, di atas, di bawah kita adalah masyarakat, di kita adalah mahasiswa seperti ini, dan di atasnya adalah pemerintah. Jadi kita di bagian tengah-tengahnya ya, memang kita bisa menegur pemerintah atau mengkritik pemerintah, dan juga kita bisa mendengarkan apa yang dikeluh kesahkan masyarakat terhadap pemerintah yang di atasnya, seperti itu kan. Dimana ada 4 fatwa MUI itu, yakni yang pertama adalah, oke lanjut, kita akan membahas 4 fatwa MUI tersebut yang diterbitkan adalah yang pertama. Yang pertama adalah suku negara diterbitkan atas bukti bagian kepemilikan aset. Jadi suku itu dikeluarkan karena memang terbukti adalah bagian kepemilikan aset ya guys. Dimana aset SBSN ini adalah proyek pembiayaan SBSN atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis. Akad-akad yang memang digunakan sendiri oleh SBSN tersebut adalah seperti akad ijaro, akad mudharabah, musyarakah, istisna, dan beberapa akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah gitu kan. Dan kita bisa melihat lah ya, kalau misalnya memang kayak ijaro, istisna, musyarakah, mudharabah itu kan memang prinsip-prinsip prinsip-prinsip syariah yang udah kita kenal dan telah kita bahas juga kan. Jadi apabila ada suatu penyelesaian perselisihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip syariah, maka akan ditindaklanjuti kembali kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat lah, dengan adanya suatu SBSN tersebut yang menggunakan suatu akad-akad seperti akad ijaro, terus akad musyarakah, mudharabah, istisna, itu kan memang udah berprinsip dan juga berprinsip syariah, dan sebelumnya ada juga fatwa-fatwa yang mengatur tentang hal tersebut kan. Jadi di sini memang udah terjamin sekali kayak gitu. Di sini adalah jadi kita bisa simpulkan bahwasanya dari SBSN tersebut telah diwadahi suatu peraturan perundang-undangan sehingga bisa melindungi masyarakat atau orang-orang yang ingin berinvestasi seperti itu. Lanjut yang kedua, dimana yang kedua adalah sell and leaseback, sell less gitu ya. Hukumnya adalah boleh akad yang digunakan adalah bai atau jual beli ya, bai atau jual beli, dan ijaroh yang dilaksanakan secara terpisah. Jadi jual beli dan ijaroh itu adalah dipisahkan. Dimana sell and leaseback adalah jual beli suatu aset untuk kemudian pembelian menyewakan kembali aset kepada penjual yang dapat disesuaikan dengan syariah. Dimana penyelesaian perselisihan melalui badan arbitrase syariah, peradilan agama, dan peradilan lain yang menggunakan prinsip syariah tersebut kayak gitu. Berarti di sini sell and leaseback ini hukumnya tuh boleh akad yang digunakan adalah bai dan juga ijaroh yang dilaksanakan secara terpisah ya, memang dipisahkan kayak gitu. Yang kedua, oke lanjut yang ketiga, dimana yang ketiga ini adalah SBSN atau surat berharga syariah negara, ijaroh sell and leaseback. Penyebutannya memang dibutuhkan secara spesifik atau untuk mengantisipasi dikeluarkannya SBSN ijaroh headless dan subless yang banyak menggunakan dasar fatwa DSN nomor 41, di mana akad yang digunakannya adalah baik dan juga ijaroh masih sama dengan nomor 2 ya guys, yang dilaksanakan secara terpisah, di mana pembeli berjanji untuk menjual kembali aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan. Jadi memang gimana ya, memang kesepakatan itu adalah memang titik pokoknya. Karena mengapa? Gak mungkin kan kalau misalnya seseorang melakukan suatu transaksi tidak ada suatu kesepakatan atau biasa dengan ijab dan kabul, gak mungkin. Karena itulah yang akan memperkuat apabila akan terjadi suatu perselisihan, persengketaan, maka yang akan diusut adalah kesepakatan awalnya seperti apa sih, kok bisa seperti ini, kan itu nanti yang bakal diusut yang pertama kan. Jadi kita memang sebagai ya masyarakat umum yang memang belum mengerti banget atau masih ilmunya masih mendasar sekali mengenai hukum, politik atau lain sebagainya, ya kita bisa belajar lah, kita bisa sharing kan. Banyak juga mahasiswa yang memang mengambil jurusan hukum, ya itulah kesempatan kita, kita bisa sharing, bertanya dan lain sebagainya gitu. Oke, the last, nomor 4 yang adalah metode penerbitan SBSN, di mana penjualan SBSN ini dilakukan melalui agen lelang yang investor menyampaikan penawaran pembelian baik secara kompetitif
maupun non-kompetitif melalui peserta lelang. Book breeding kegiatan penjualan SBSN ini kepada investor melalui agen penjual, di mana agen penjual ini memang mengumpulkan pemesanan kayak gitu, pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan. Jadi memang dia ini dalam penjualannya memang telah menggunakan suatu periode atau tempo lah ya, kita sebutnya dengan tempo tersebut, dan tidak boleh ada persekongkolan dan penipuan kayak gitu. Namun sayangnya sekali fatwa ini mengenai perdagangan suku ini di pasar sekunder ini belum ada kayak gitu, baru ada di pasar primer kayak gitu. Ya mungkin kawan-kawan bisa melihat sendiri lah bagaimana perkembangan dari gimana sih pasar primer dan sekundernya kayak gitu ya. Mungkin bisa lagi nanti kita sebagai mahasiswa atau kawan-kawan sekalian untuk bisa mengajukan kepada pemerintahan untuk mengeluarkan suku ini di pasar sekunder kayak gitu kan, bisa ya guys. Udah empat-empatnya ya tadi fatwa MUI yang terkait dengan surat berharga negara udah saya sampaikan ya, walaupun penjelasannya masih dasar-dasarnya aja karena memang kita juga masih sama-sama belajar kayak gitu. Dan bisa kita tarik kesimpulan lah bahwasanya dari fatwa MUI yaitu DSN nomor nomor 69 tahun 2008 tentang surat berharga negara syariah negara, yaitu memang ini adalah tujuan utamanya, pasti memiliki tujuan utama ya. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan atau untuk bisa mendapatkan suatu kepastian hukum hak-hak investor dalam berinvestasi kepada SBSN. Ya memang apabila pemerintah tidak bisa memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, maka perlindungan hukum hak investor dapat berinvestasi pada SBSN tersebut kayak gitu. Jadi guys, kita pokoknya sebagai ya anggaplah manusia biasa, ya memang manusia biasa sih, manusia biasa ya, sering-seringlah kita untuk mencari ilmu bagaimanapun caranya, dengan di siapa ilmunya, jangan melihat orangnya tapi ilmunya itu. Karena kebanyakan kita melihat gini kan, ya orangnya kadang-kadang agak kucel nih, ada ini nih, tapi kan kita belum tahu ilmunya sedalam apa. Mungkin ilmunya lebih dalam dari kita, mungkin dari presiden atau lain sebagainya. Ilmu kan masih bisa kita dapatkan dari siapapun dan kapanpun gitu kan. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini aja mengenai surat berharga syariah negara. Apabila memang banyak dari kalian yang udah menonton video ini, dan untuk kalian yang pengen aku bahas lagi tentang fatwa-fatwa MUI, kalian boleh komen, like, dan jangan juga di subscribe my YouTube biar kita bisa dapat ilmunya lebih dalam lagi. Oke. Untuk kawan-kawan yang lainnya tetap ya, saya ingatkan jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, sering-sering berwudu. Pokoknya intinya sering-sering berwudu, cuci tangan, jaga kesehatan, jangan kemana-mana dulu kalau misalnya nggak penting, dan usahakan jaga kesehatan, dan tetap rindunya ditahan dulu ya buat si doi. Oke semuanya, saya undur diri. Jaga kesehatan ya, intinya jaga kesehatan lah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.